Misa pagi di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang, Nusa Tenggara Timur diisi dengan doa berpulangnya Paus Fransiskus. Duka mendalam berpulangnya Paus Fransiskus dirasakan umat Katolik di Nusa Tenggara Timur. Pada misa yang digelar setiap hari di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang, umat Katolik dan Romo yang memimpin misa mendoakan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dinilai sebagai sosok yang berperan penting dalam perdamaian dunia dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Suatu berita yang sungguh mengejutkan bagi kita sekalian, karena Paus Fransiskus masih melaksanakan tugas pelayanan pada hari Kamis, mengunjungi penjara dan mencuci kaki para narapidana, dan pada hari Raya Paskah masih sempat menyapa umat dan memberikan berkat. Tapi inilah jalan Tuhan, dan tentu kita percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Kita bersyukur karena kita memiliki seorang paus yang mempunyai hati yang penuh belas kasih dan kerahiman, yang peduli serta tokoh kemanusiaan. Umat Katolik di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan menggelar doa untuk mendiang Paus Fransiskus. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia itu wafat pada usia ke-88 tahun Senin kemarin. Umat mengikuti doa Rosario yang dipersembahkan untuk Paus Fransiskus. Mereka memohon diberi kekuatan untuk seluruh umat yang ditinggalkan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia ini. Doa bukan hanya sebagai bentuk duka cita, tetapi juga wujud kasih dan penghormatan terhadap Paus Fransiskus. Doa bersama digelar 2 sesi pada pagi dan malam hari. Sebagai ungkapan bela duka untuk sosok tokoh dunia yang memperjuangkan kemanusiaan tetapi juga sekaligus lingkungan hidup. Kemanusiaan khususnya mereka yang miskin dan terpinggirkan. Nah, sambil tentu saja berdoa untuk keselamatan kekal dari mendiang Bapa Suci. Untuk mengetahui doa bersama untuk Paus Fransiskus, kita ke Kupang, Nusa Tenggara Timur bersama jurnalis Kompas TV Calix Taus dan Gufran Lamataha serta juru kamera Arif Tirta di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Kupang, Nusa Tenggara Timur terlebih dahulu. Selamat siang Calix, apakah ada sesi khusus yang dilakukan untuk mendoakan Paus Fransiskus? Baik, selamat siang Imron dan juga saudara. Dapat saya informasikan bahwa memang untuk ada sisi misa khusus bagi wafatnya Paus Fransiskus di Keuskupan Agung Kupang sendiri sampai saat ini belum ada. Namun dapat kami informasikan pula bahwa pada pagi tadi hampir semua gereja Katolik di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari pada pukul 5.30 dibalut juga dengan doa bersama oleh Romo yang memimpin langsung perayaan Ekaristi, juga umat Katolik yang mengikuti perayaan harian misa pagi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Imron. Calix, adakah informasi atau jika Anda sempat berbincang dengan umat yang tadi hadir dan ikut mendoakan wafatnya atau berpulangnya Paus Fransiskus, bagaimana sosok Paus Fransiskus di mata umat? Baik Imron, tadi memang sempat kami bertemu langsung para umat yang mengikuti misa pagi di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang. Memang mereka mengenang sosok Paus adalah tokoh agama internasional yang dikenang di mana memiliki misi kemanusiaan dan juga misi perdamaian untuk dunia. Imron. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Calix Taus yang melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Arif Tirta. Selamat siang Gufran, bagaimana suasana doa bersama berpulangnya Paus Fransiskus di sana?
Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Tentu saja suasana doa tadi pagi yang digelar oleh Katedral Makassar ini diselumuti dengan suasana duka yang mendalam atas berpulangnya Bapak Suci Paus Fransiskus di usianya yang ke-88 tahun. Selain itu juga memang Katedral Makassar tadi pagi ada melakukan ibadah khusus memang, tapi bukan di gereja katedral melainkan di Gua Maria Keuskupan Agung Makassar Jalan Tamrin tadi pagi. Nanti untuk di gereja katedralnya sendiri nanti akan dilakukan misa pada malam nanti pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Misa arwah ini tentunya untuk menghormati juga memanjatkan doa keselamatan kekal kepada Bapak Suci Paus Fransiskus di gereja katedral malam nanti waktu Indonesia Tengah, Imron dan juga saudara. Namun walaupun nanti misa arwah dilakukan pada malam hari nanti, tapi bisa lihat di belakang saya ini memang persiapan sudah mulai dilakukan, mulai dari pagi tadi bersih-bersih katedral, terus kemudian juga bunga yang mengucapkan turut berbelasungkawa ini sudah mulai berdatangan dari berbagai lapisan umat Katolik yang ada di kota Makassar. Namun dan juga untuk misa arwah malam nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Katedral Makassar nanti akan dipimpin langsung oleh Monsinyur Fransiskus Nipa. Selain itu juga memang Keuskupan Agung Makassar ini mengajak seluruh pastor vikaris episkopal atau pastor vikep untuk mengajak umat di paroki atau di pusat paroki maupun gereja masing-masing untuk bisa menggelar misa khusus untuk keselamatan kekal Paus Fransiskus ataupun juga doa khusus, dan juga mengajak seluruh biar ataupun juga komunitas untuk mengadakan doa baik bentuk misa ataupun juga doa ofisi. Dan juga untuk rangkaian misa arwah malam nanti, Imron dan juga saudara, terdiri dari beberapa rangkaian. Yang pertama nanti ada rangkaian ritus pembuka seperti misa-misa biasa, namun untuk misa arwah ini memang akan difokuskan kepada lagu-lagu yang berbau ataupun juga yang liriknya merupakan lirik-lirik berbela sungkawa. Selanjutnya nanti ada, selain rangkaian ritus pembuka, nanti juga ada liturgi sabda yang pada bagian ini fokus untuk menyampaikan firman-firman Kristus, firman-firman Tuhan yang tentunya akan diikuti dengan doa untuk memanjatkan keselamatan kekal kepada Paus Fransiskus. Kemudian juga nanti ada liturgi Ekaristi, ini bagian inti dari misa, di mana pada bagian ini nanti roti dan anggur dikonsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus yang menggambarkan memang perayaan perjamuan dan juga pengorbanan Kristus teruntuk kepada arwah yang telah berpulang, seperti itu. Selanjutnya nanti ada ritus komuni. Pada bagian ini nanti umat akan menerima tubuh dan darah Yesus yang maknanya adalah menyambut Kristus secara pribadi dengan Kristus secara pribadi dan juga sesama umat Katolik. Dan juga nanti ada tentunya di setiap sesi ada nanti diselipkan doa-doa khusus untuk Paus Fransiskus yang telah meninggalkan semua anak-anaknya. Umat Katolik bukan hanya dianggap sebagai tokoh keagamaan, namun juga Paus Fransiskus ini di mata dunia sebagai tokoh kemanusiaan. Katedral Makassar seperti yang kita ketahui ini pada misa nanti, dan juga memang Katedral Makassar ini dapat menampung kurang lebih 1.200 hingga 1.500-an umat. Jadi memang disampaikan kepada seluruh umat untuk bisa datang dan juga ikut misa arwah di Katedral Makassar malam nanti. Yang kita ketahui juga, Imron dan juga saudara, Paus Fransiskus ini merupakan Paus ke-266 Gereja Katolik Roma yang meninggal di usia ke-88 tahun. Meninggalnya Paus Fransiskus ini, Imron dan juga saudara, tidak hanya meninggalkan duka yang sangat mendalam untuk umat Katolik saja, namun memang Paus Fransiskus ini diteladani sebagai tokoh kemanusiaan dalam kesederhanaan, terus kemudian juga aktif menyampaikan isu-isu perdamaian dan juga untuk menghindari konflik, tentunya untuk juga memenuhi hak asasi manusia. Nantinya juga memang
pada sesi misa arwah nanti ini akan disiarkan juga secara online, jadi memang sehingga umat yang tidak sempat datang dan hadir di Gereja Katedral Makassar ini bisa nanti mengikuti sesi misa arwah ini secara online seperti itu di kanal YouTube resmi ataupun juga sosial media resmi milik Katedral Makassar. Tentu saja doa-doa yang sangat mendalam terkhusus untuk warga Indonesia karena memang tahun lalu tepatnya di 2024 Paus Fransiskus ini sempat mengunjungi Indonesia seperti itu, dan juga bukan hanya umat Katolik saja tapi juga berbagai umat dari latar belakang agama berbeda ini menyambut baik dan juga menyambut sukacita atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia tahun lalu. Dan juga kemarin pada saat kabar duka datang dari Keuskupan Roma di Vatikan ini kemudian terus menyebar luas kabar sedih ini hingga ke berbagai pelosok di seluruh negeri termasuk di kota Makassar, sehingga memang Katedral Makassar nanti akan mengadakan misa arwah khusus untuk memberikan keselamatan kekal kepada Bapa Suci Paus Fransiskus malam nanti. Imron. Baik, doa bersama untuk Paus Fransiskus dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dan misa arwah di Gereja Katedral Makassar rencananya akan digelar pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera serta Kalix Taux yang melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Selamat bertugas kembali.